Pada tahun 60-an, di desa kecil yang tersembunyi di antara perbukitan hijau Jawa Timur, tinggal seorang wanita paruh baya bernama Nyai Sarinah. Setiap pagi kabut tipis menyelimuti desa, membawa hawa sejuk yang menenangkan hati. Penduduk desa hidup sederhana sebagai petani dan peternak, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Bagi Nyai Sarinah, tempat ini adalah surga kecil yang memberikan rasa damai sejak ia dilahirkan. Nyai Sarinah bukanlah wanita biasa, meski hanya seorang janda tanpa sanak saudara. Ia dikenal oleh penduduk desa sebagai sosok yang bijaksana dan memiliki keteguhan hati. Ketika suaminya meninggal dunia bertahun-tahun lalu karena penyakit misterius yang tak kunjung sembuh, ia menolak untuk larut dalam kesedihan. Suaminya meninggalkannya dengan seorang anak lelaki, Dharma, yang kala itu baru berusia 8 tahun. Dharma lah yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi Nyai Sarinah. Bagi wanita tua itu, Dharma adalah satu-satunya cahaya yang menerangi hidupnya yang penuh duka. Dharma tumbuh menjadi pemuda yang baik hati dan penuh semangat. Sejak kecil, ia telah belajar untuk menjadi mandiri, membantu ibunya mengelola sawah dan ladang kecil yang mereka miliki. Dengan tubuh yang kuat dan semangat yang menyala, Dharma tak pernah mengeluh meski harus bekerja dari pagi hingga petang. Warga desa menyukai pemuda itu karena sikapnya yang rendah hati dan penuh rasa hormat. Jika ada yang membutuhkan bantuan, Dharma adalah orang pertama yang akan datang menolong. Entah itu membantu membangun rumah, menggiring ternak, atau sekedar membawakan kayu bakar bagi para lansia di desa. Kehidupan Nyai Sarinah dan Dharma, meski sederhana, penuh dengan kebahagiaan kecil yang membuat hati mereka merasa cukup. Setiap pagi Dharma akan berangkat ke sawah, diiringi oleh dua ibunya yang mengiringi langkah-langkahnya. Dan setiap sore, Nyai Sarinah akan menyiapkan wedang jahe hangat untuk Dharma, menunggunya pulang dengan senyum hangat dan wajah penuh kebanggaan. Mereka sering menghabiskan malam di beranda rumah mereka yang sederhana, mendengarkan suara jangkrik dan menceritakan kisah-kisah lama tentang masa lalu, tentang leluhur mereka, tentang perjuangan suaminya, dan harapan-harapan kecil untuk masa depan Dharma. Namun kebahagiaan itu mulai berubah ketika seorang dukun desa bernama Ki Karta datang memasuki kehidupan mereka. Ki Karta bukanlah orang baru di desa itu. Ia telah tinggal di desa itu selama bertahun-tahun, tapi selalu menyendiri di gubuk kecilnya yang terletak di pinggir hutan. Warga desa menganggapnya aneh dan menjauhinya karena ia dikenal memiliki ilmu hitam yang diturunkan dari leluhurnya. Namun bagi mereka yang diam-diam mencari kekayaan dan kekuasaan, Ki Karta adalah orang yang tepat untuk dimintai pertolongan. Ki Karta adalah sosok yang menakutkan. Tubuhnya tinggi dan kurus, dengan wajah tirus yang dihiasi jenggot tipis dan sorot mata yang tajam, seakan-akan bisa melihat menembus hati siapapun yang menatapnya. Rambutnya yang memutih tergelai liar menambah kesan yang menyeramkan pada penampilannya. Orang-orang jarang berani menatap matanya langsung karena takut akan kutukan yang konon bisa ia jatuhkan hanya dengan pandangan tajamnya. Meski demikian, Ki Karta memiliki pengaruh besar di desa karena reputasinya sebagai dukun sakti yang bisa mengabulkan permintaan-permintaan yang mustahil bagi orang biasa. Suatu hari tanpa alasan yang jelas, Ki Karta mulai sering terlihat di sekitar rumahnya Nyai Sarinah. Warga desa yang melihatnya hanya berani berbisik-bisik, bertanya-tanya mengapa dukun itu tertarik pada janda tua yang hidup sederhana itu. Apakah Nyai Sarinah telah meminta bantuannya? Atau ada sesuatu yang menarik perhatiannya? Tak ada yang tahu pasti dan tak ada yang berani bertanya. Nyai Sarinah sendiri merasa gelisah dengan kehadiran Ki Karta yang tak diundang. Ia merasakan firasat buruk setiap kali dukun itu berdiri di depan rumahnya, menatap rumah mereka dengan tatapan kosong. Tapi Nyai Sarinah tak bisa berbuat banyak. Suatu hari, ketika Dharma baru saja pulang dari sawah, ia mendapati Ki Karta berdiri di tepi jalan, menatapnya dengan senyum dingin yang membuat bulu kuduknya meremang. "Dharma," sapa Ki Karta dengan suara serak yang terdengar seolah datang dari sumur yang gelap. "Kau anak yang kuat. Kau memiliki energi yang luar biasa." Dharma terkejut mendengar ucapan itu. "Apa maksudmu, Ki?" tanyanya dengan hati-hati. Matanya waspada. Ki Karta tertawa pelan. Suara tawanya bagai desir angin dingin yang menusuk. "Tak ada apa-apa.
hanya sebuah pengamatan. Kau akan menjadi orang besar suatu hari nanti, Dharma. Energi kehidupanmu sangat kuat, sangat kuat. Dharma menelan ludah, merasakan ada yang tak beres. Ia berusaha untuk tidak menanggapi lebih lanjut dan berlalu dengan cepat. Tapi sejak saat itu, Ki Karta mulai sering menampakkan diri. Setiap kali Dharma keluar rumah, entah di sawah atau di jalan, Ki Karta selalu ada di sana, mengamati dengan tatapan yang sulit diartikan. Nyai Sarinah yang merasakan kehadiran dukun itu semakin sering mulai merasa takut. Apa yang diinginkan Ki Karta dari keluarganya? Apa yang ia incar dari anaknya? Tak ada jawaban yang memuaskan, hanya ketakutan yang semakin hari semakin menghantui pikiran Nyai Sarinah. Hingga suatu malam, semua firasat buruk itu menjadi nyata. Di lain hari, malam itu langit desa gelap pekat, tak ada cahaya bulan, hanya suara lolongan anjing liar yang terdengar dari kejauhan. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan bergetar dan ranting-ranting pohon berderak, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan. Dharma baru saja kembali dari kebun, membawa hasil panen jagung yang akan mereka masak untuk makan malam. Nyai Sarinah sudah menunggunya di depan rumah dengan senyum lelah namun hangat. Namun sebelum Dharma bisa masuk ke dalam rumah, angin tiba-tiba berhenti. Udara terasa berat dan dingin, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Dharma berhenti melangkah, merasakan sesuatu yang tak kasat mata melintas di belakang punggungnya. "Ibu, ada apa ini?" bisiknya pelan. Tatapannya beralih ke arah hutan di belakang rumah. Nyai Sarinah merasa jantungnya berdetak lebih cepat. "Cepat masuk, nak. Jangan hiraukan." Namun terlambat. Sebuah suara pelan namun jelas terdengar di udara. Suara Ki Karta menyebut nama Dharma berulang-ulang seperti mantra pemanggil dari dunia gaib. Dan seketika, Dharma jatuh ke tanah. Tubuhnya kejang-kejang, mulutnya berbusa, mata hitamnya mendelik, seolah-olah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Nyai Sarinah menjerit, memeluk anaknya dengan putus asa, tak tahu apa yang terjadi. Di tengah malam yang kelam itu, suara tawa pelan Ki Karta bergema di antara desau angin, membuat Nyai Sarinah menyadari satu hal yang mengerikan. Ki Karta tak hanya datang untuk mengamati, ia datang untuk mengambil sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang tak akan pernah bisa Nyai Sarinah kembalikan, anaknya. Nyai Sarinah menatap tubuh kaku Dharma yang terbaring di lantai rumah. Wajah Dharma masih memancarkan sisa-sisa ketakutan yang tak terlukiskan. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit, dan mulutnya menganga seolah hendak menjerit, namun tak ada suara yang keluar. Nyai Sarinah mengulurkan tangannya yang gemetar untuk menutup kedua mata putranya, merasakan dinginnya kematian yang menusuk hingga ke tulang. Perlahan ia menyentuh jemari Dharma yang mengejang dengan posisi terulur, seakan memohon pertolongan. "Dharma, kenapa kamu meninggalkan ibu secepat ini, nak?" bisiknya lirih. Suaranya hampir tak terdengar. Dharma meninggal tepat di malam Jumat Kliwon. Desas-desus mulai menyebar di desa bahwa Dharma telah dijadikan tumbal oleh Ki Karta. Orang-orang menghindar untuk membicarakan secara terbuka karena takut akan kekuatan mistis sang dukun. Tapi Nyai Sarinah yang hancur tak peduli pada apapun. Dengan darah anaknya yang masih mengering di tangannya, ia bersumpah untuk menuntut balas apapun caranya. Setelah pemakaman Dharma, Nyai Sarinah mulai mengamati perilaku aneh di sekitar rumah Ki Karta. Orang-orang terdekat sang dukun mendadak menjadi kaya, memiliki perhiasan emas dan pakaian baru yang mencolok. Ternak mereka berlipat ganda, dan setiap usaha yang mereka jalankan tampak berhasil tanpa hambatan. Nyai Sarinah tahu bahwa kekayaan ini tidak datang dari kerja keras, melainkan dari kesepakatan gelap yang melibatkan nyawa anaknya. Malam-malam berikutnya, ia mulai mendatangi makam Dharma, berdoa di sana dengan khusyuk. Hingga suatu malam, ia bermimpi Dharma muncul di hadapannya. Wajah Dharma pucat, matanya cekung, dan tubuhnya penuh dengan luka lebam. Ia menunjuk ke arah rumah Ki Karta dan berkata, "Ibu, jangan biarkan mereka tenang. Aku masih di sini, terikat dan tidak bisa beristirahat." Nyai Sarinah terbangun dengan tekad membara. Jika arwah anaknya tidak bisa tenang, maka Ki Karta pun tak akan pernah bisa tidur dengan tenang. Nyai Sarinah mulai merancang rencana untuk menuntut balas. Tapi ia sadar, melawan dukun seperti Ki Karta bukan perkara mudah. Ia harus mencari bantuan. Nyai Sarinah pergi ke desa sebelah untuk menemui seseorang yang ia pikir bisa membantunya.
seorang wanita tua bernama Mbah Murni, yang dulu dikenal sebagai seorang dukun penyembuh. Mbah Murni dulunya adalah rival Ki Karta, namun setelah mengalami kekalahan dalam pertempuran mistis, ia memilih meninggalkan ilmu hitam dan hidup tenang sebagai petani. Ketika Nyai Sarinah memohon bantuannya, Mbah Murni awalnya menolak. "Aku sudah meninggalkan dunia kegelapan itu, Nyai. Ki Karta terlalu kuat, dan ia memiliki sekutu dari alam gaib yang tak bisa kau bayangkan." Namun ketika Mbah Murni melihat cincin batu merah yang Nyai Sarinah bawa, satu-satunya peninggalan Dharma, ia terdiam. Mata tuanya menyipit penuh kecurigaan. Ini bukan cincin biasa. Cincin ini telah diikat dengan mantra pengikat jiwa," gumam Mbah Murni. "Arwah Dharma tidak akan pernah bebas selama cincin ini masih ada." Ia menatap Nyai Sarinah dengan tatapan penuh iba. "Jika kau ingin menghancurkan Ki Karta, kau harus membebaskan arwah Dharma terlebih dahulu. Dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah menghancurkan sumber kekuatannya." Malam itu, saat cahaya purnama menerangi desa, dua sosok perempuan menyelinap keluar dari bayang-bayang, menyusuri jalan setapak yang mengarah ke gubuk Ki Karta. Mbah Murni dan Nyai Sarinah bergerak dengan hati-hati, memastikan tak ada yang melihat mereka. Pohon beringin tua yang dimaksud tampak menjulang menyeramkan di belakang rumah dukun itu. Daun-daunnya rimbun seolah bergerak-gerak sendiri di tengah malam, menciptakan bayangan-bayangan yang menari di bawah cahaya bulan. "Kita harus cepat," bisik Mbah Murni saat mereka tiba di bawah pohon beringin. Ia memberikan Nyai Sarinah sebuah cangkul kecil. "Gali di sana." Tunjuknya ke arah pangkal pohon, tepat di antara dua akar yang besar. Nyai Sarinah mulai menggali dengan tangan gemetar. Setiap sekop tanah yang ia angkat terasa seperti membawa beban puluhan tahun penderitaan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, meskipun udara malam terasa menusuk tulang. Suasana di sekeliling mereka begitu mencekam. Angin yang tadinya tenang kini berdesir pelan, seolah memperingatkan bahaya yang semakin dekat. Setelah beberapa saat menggali, Nyai Sarinah merasakan cangkulnya mengenai sesuatu yang keras. Jantungnya berdegup kencang saat ia menyekop sisa-sisa tanah di sekitarnya. Dan di sanalah benda itu, sebuah keris tua berkarat, sumber kekuatan dari Ki Karta. Walaupun berkarat, memancarkan aura kelam yang mengerikan. Gagangnya terbungkus kain merah yang sudah memudar warnanya, dan bilahnya yang berkarat berlumuran darah kering. Aroma anyir yang menyengat masih menyebar ketika keris itu terangkat dari tanah. "Ini dia," bisik Mbah Murni dengan wajah tegang. "Kau harus menghancurkannya, Nyai, sekarang juga, sebelum Ki Karta merasakan ada sesuatu yang hilang." Namun sebelum Nyai Sarinah sempat mengangkat keris itu, terdengar suara geraman dari dalam tanah. Sebuah suara yang dalam dan mengerikan, seolah-olah berasal dari dunia lain. Suara itu segera diikuti oleh jeritan-jeritan yang menggema, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Tanah di sekitar mereka bergemuruh, dan dari bayang-bayang di bawah pohon beringin, sosok-sosok tak berbentuk mulai bermunculan. Sosok-sosok itu adalah bayangan hitam berwujud seperti manusia, tapi dengan wajah kosong tanpa mata. Tubuh mereka menggeliat dan berputar, mengerumuni Nyai Sarinah dan Mbah Murni, seakan-akan berusaha mencegah mereka mengambil keris terkutuk itu. Salah satu bayangan itu mendekat ke Nyai Sarinah, memperlihatkan wajahnya yang hampa, namun penuh luka. Ia membuka mulutnya yang tak berbibir dan suara lemah terdengar. "Bebaskan kami!" Suara itu berdesis seperti angin sepoi yang tersapu badai. "Bebaskan kami dari kutukan ini!" Nyai Sarinah terperangah. Mereka adalah jiwa-jiwa para korban, roh-roh tak berdosa yang terperangkap di dalam keris terkutuk ini. Air matanya mengalir deras saat ia menyadari penderitaan yang tak terbayangkan yang harus dialami makhluk-makhluk ini dan juga arwah anaknya. "Kita harus cepat!" Mbah Murni berteriak. Matanya menatap ke arah belakang rumah Ki Karta. Dan tepat pada saat itu, dari kegelapan hutan, Ki Karta muncul. Wajahnya diliputi amarah yang membara. Matanya merah menyala seperti bara api. Di belakangnya, sesosok bayangan besar menyertai, jauh lebih tinggi daripada pohon-pohon di sekitarnya. Bayangan itu berbentuk seperti raksasa, dengan kepala seekor kerbau, tanduknya panjang dan melengkung, tubuhnya yang hitam pekat dipenuhi bulu kasar, dan dari mulutnya yang besar dan penuh taring, terdengar suara menggeram yang menakutkan. "Kalian pikir bisa mencuri kekuatanku?" Meraung Ki Karta. Suaranya menggema di tengah malam yang mencekam. Sosok raksasa di belakangnya maju, mengayunkan lengannya yang besar ke arah Nyai Sarinah. "Hancurkan keris itu, cepat!" Mbah Murni berteriak panik.
Ia berdiri di depan Nyai Sarinah, mengangkat tangan dengan seutas benang putih yang segera menyala terang seperti bara api, menciptakan perisai di antara mereka dan makhluk raksasa itu. Nyai Sarinah dengan tangan yang gemetar mengangkat keris itu tinggi-tinggi. Di balik tubuhnya yang ringkih, amarah dan dendamnya menyala. Ia melihat Dharma, anak satu-satunya, dan semua ruh-ruh yang terperangkap di dalam keris itu. Dengan teriakan penuh kemarahan, ia menghantamkan keris itu ke batu besar di depan mereka. Priak! Keris itu pecah menjadi dua, dan saat itu juga jeritan yang mengerikan terdengar dari dalam tanah. Bayangan-bayangan di sekeliling mereka mulai memudar, menghilang satu persatu, dan sosok raksasa di belakang Ki Karta mengerang keras sebelum pecah menjadi ribuan serpihan hitam yang berterbangan di udara. Ki Karta berteriak marah, tubuhnya bergetar hebat. Tidak, kalian akan membakar ini. Namun sebelum ia sempat melancarkan serangan, cahaya terang menyelimuti Mbah Murni dan Nyai Sarinah. Semua bayangan menghilang. Begitu keris itu pecah, Ki Karta berteriak kesakitan. Bayangan hitam di belakangnya menghilang, dan tubuhnya yang kuat mulai mengecil. Wajahnya menjadi tua, keriput, dan ia jatuh tersungkur ke tanah. Semua kekuatannya lenyap seketika. Jiwa-jiwa yang terperangkap, termasuk arwah Dharma, keluar dari tanah, membentuk pusaran cahaya yang mengelilingi Nyai Sarinah. Terima kasih ibu, bisik arwah Dharma sebelum menghilang bersama cahaya lainnya. Nyai Sarinah tersenyum, air mata mengalir di pipinya. Untuk pertama kalinya sejak kematian Dharma, ia merasa lega. Ki Karta yang kini tak lebih dari seorang kakek tua tanpa daya, memohon ampun di kaki Nyai Sarinah. Namun Nyai Sarinah dengan dingin menatapnya. Ini bukan tentang ampunan, katanya pelan, ini tentang keadilan. Dengan satu gerakan cepat, Nyai Sarinah menusukkan pecahan keris itu ke jantung Ki Karta, mengakhiri hidupnya. Desanya kini bebas dari teror, dan Nyai Sarinah bisa hidup tenang, mengetahui bahwa arwah anaknya telah bebas dan dendamnya telah terbalaskan. Nyai Sarinah berjalan pelan melewati jalan setapak yang membawa ingatannya kembali pada hari-hari ketika hidupnya hanya dipenuhi dengan duka dan kehilangan. Namun kini langkahnya tegap, sorot matanya tajam, dan wajahnya memancarkan keteguhan yang tak lagi bisa dirobohkan oleh ketakutan. Setiap orang yang berpapasan dengannya di desa itu menundukkan kepala, bukan karena takut, melainkan karena penghormatan yang mendalam. Tidak ada lagi yang berani berisik tentang janda lemah atau perempuan renta yang kehilangan segalanya. Nyai Sarinah bukan lagi simbol kesedihan. Ia telah menjelma menjadi lambang kekuatan tak tergoyahkan. Sebuah perwujudan dari keberanian seorang ibu yang telah menghadapi kegelapan dan keluar sebagai pemenang. Kisah tentang perlawanan dan dendamnya menyebar cepat dari mulut ke mulut. Warga desa berkumpul di pos ronda, di warung, atau bahkan di tepi sungai, menceritakan ulang dengan nada penuh kekaguman bagaimana seorang wanita yang tak memiliki kekuatan mistis atau kekayaan berani menantang Ki Karta, dukun yang selama bertahun-tahun menguasai mereka dengan kekuatan dan teror. Mereka bercerita tentang malam penuh badai ketika Nyai Sarinah menyelinap ke halaman belakang sang dukun, menggali di bawah pohon beringin besar yang menjadi pusat kekuatan ilmu hitamnya, dan menghancurkan keris kutukan yang mengikat jiwa-jiwa tak bersalah, termasuk anaknya, Dharma. Beberapa orang yang melihat kejadian itu bersumpah bahwa mereka menyaksikan arwah-arwah yang dilepaskan terbang ke langit dalam kilatan cahaya, mengelilingi Nyai Sarinah dengan lembut, seolah-olah memberinya restu sebelum menghilang untuk selamanya. Arwah Dharma dengan wajah penuh kedamaian tampak tersenyum padanya, membisikkan kata-kata terakhirnya. Terima kasih ibu. Dan di sanalah, di tengah kegelapan malam, Nyai Sarinah berdiri seorang diri dengan pecahan keris yang sudah tak bertuan, menatap tubuh Ki Karta yang tak lagi berdaya. Kini desa Karangjati kembali tentram. Ki Karta dan kekuatannya tinggal cerita lama. Rumahnya yang dulu selalu terlihat angker, kini dibiarkan terbengkalai, ditumbuhi ilalang dan diselimuti sunyi, seakan-akan ingin melupakan seluruh kengerian yang pernah terjadi di sana. Tak ada seorang pun yang berani mendekat, apalagi mencoba mengambil sisa-sisa dari apa yang mungkin tertinggal di reruntuhan kediaman sang dukun. Pohon beringin besar yang dulu menjadi pusat kekuatannya ditebang oleh warga desa. Akar-akarnya dicabut hingga ke dasar tanah, seolah berusaha melenyapkan jejak-jejak terakhir dari kekuatan gelap yang pernah menghantui tempat itu. Nyai Sarinah sendiri kembali ke rumahnya di pinggiran desa, meski hatinya masih dilingkupi rasa kehilangan.
yang tak mungkin sepenuhnya sirna. Ada ketenangan baru yang menyelimuti dirinya. Ia sering menghabiskan sore di beranda, menatap langit senja, dengan senyum tipis di wajah. Dalam setiap desiran angin, ia merasa kehadiran Dharma. Terkadang di malam yang sunyi, ia seakan mendengar suaranya, suara lembut yang memanggilnya. Ibu, mengingatkan bahwa meskipun tubuh Dharma telah tiada, kasih sayang seorang ibu dan anak tidak pernah benar-benar hilang. Warga desa mulai datang kepadanya, bukan untuk meminta bantuan gaib, melainkan untuk mencari nasihat, perlindungan, atau sekedar mendengar suaranya yang penuh keteguhan. Nyai Sarinah bukanlah dukun atau orang pintar, tetapi keteguhan hatinya membuat orang merasa aman. Ia tak pernah memanfaatkan rasa hormat itu untuk kepentingan sendiri. Ia hanya mengajarkan satu hal kepada mereka: tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada hati yang berani menuntut keadilan. Dan begitulah Nyai Sarinah hidup di tengah desanya. Tak lagi sebagai wanita lemah yang dulu dikenal, ia adalah cerita hidup yang akan diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya, tentang seorang ibu yang menantang kegelapan demi membebaskan jiwa anaknya, tentang keberanian yang tak bisa dibendung oleh mantra dan kutukan. Sebuah kisah yang akan terus menginspirasi bahwa cinta seorang ibu adalah kekuatan yang bisa menghancurkan kejahatan apapun, bahkan ilmu hitam terkuat sekalipun. Dan ketika Nyai Sarinah menutup matanya untuk yang terakhir kali, bertahun-tahun kemudian ia pergi dengan damai. Senyuman yang sama menghiasi wajahnya, senyuman seorang ibu yang telah menuntaskan misinya. Desa kehilangan sosok yang tak tergantikan, namun legenda tentang dendam sang ibu, Nyi Sarinah, akan selalu hidup, melintasi waktu dan batas-batas, menjadi pelajaran bagi siapapun yang berniat melukai seorang ibu dan anaknya. Karena seperti yang semua orang tahu, seorang ibu yang kehilangan anaknya bukan hanya sekedar seorang wanita, ia adalah kekuatan yang tak bisa diremehkan oleh siapapun. Demikianlah sebuah kisah. Semoga terhibur. Tony FS pamit, sampai jumpa di kisah lainnya.